してやってください。騒ぐな、母さん。こうちゃん。Welcome back, para kontolero yang budiman. Gimana rasanya jika anak dan istri lo kepalanya didor oleh orang-orang misterius? A few moments later. Kita mulai dari kota Shinjo, Jepang. Tampak seorang pria berkaos singlet putih sedang mengasah parang. Dari banyaknya parang dan pisau di sana, jelas pria ini pastinya suka makan kue pia. Setelah itu, ia langsung tancap gas menuju sebuah rumah mewah yang dijaga ketat. Sementara di dalam rumah tersebut, pria bernama Kaneko ini sedang melaporkan hasil kerjanya yang gagal menyelundupkan narkoboy. Si bos Yakuza yang geram tampak santai menyuruhnya duduk. Pisau dimasukkan ke mulutnya seraya berkata, "Kerjalah yang becus." Tanpa ia sadari, anak buahnya sedang dibantai. Dan betapa kagetnya ketika ia melihat anak buahnya sakaratul maut di jendela. Si bos panik, sementara puluhan anak buahnya sudah seperti ayam potong tak berdaya. Si bos yang mau melarikan diri, malah sopirnya udah su'ul khotimah. Nah, setelah itu pria ini tiba-tiba dilabrak. Inilah lawan sepadan. Jual beli pukulan, tukar menukar pukulan, dan bantingan pun sudah tak bisa dihalau oleh si mulus sobek ini. Bahkan tangan lawannya dibikin lobang. Tapi lawannya cukup tangguh. Kini matanya menjadi sasaran tusukan dan kelihatannya tak ada harapan. Tapi tiba-tiba, oh my god, ngerinya bukan main. Bahkan si bos dari kamarnya gugup ketar-ketir mendengar jeritan pembantaian. Tiba-tiba bunyi langkah seseorang di balik tirai menuju ke arahnya. Si bos langsung ternyata urat kakinya diputus, namun ia berusaha melarikan diri secara ngesot ke balkon dan mengangkat tangannya meminta ampun. Dan tiba-tiba, diketahui pria ini bernama Suhei Sakata, seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal. Dan ini Fujita sahabatnya. Dan setelah misi ini, Sakata akhirnya memutuskan untuk pensiun dan kembali bertugas sebagai papa yang baik untuk istri dan anaknya yang bernama Ryo. Setelah itu ia pun mandi dan ganti pakaian, namun tiba-tiba sepertinya ada yang tak beres. Benar saja, anak dan istrinya telah ditawan oleh para bedebah bertopeng aneh ini. Katanya mereka melakukan ini karena Sakata telah banyak membantu mereka membasmi Yakuza. Tapi malah tiba-tiba ia minta berhenti demi keluarganya. Sakata coba melawan, tapi apa daya anak dan istrinya bisa binasa. Istrinya sampai nangis memohon agar Ryo dilepaskan. Tapi yang namanya penjahat, mana ada aturan seperti itu. Yang ada malah kepala istrinya kemudian didor. Ryo yang lari pun tak luput. Dan yang terakhir, kepala Sakata pun dibikin kretek-kretek juga, guys. 12 tahun kemudian, Sakata ternyata masih hidup. Tapi ia mengalami lumpuh total seperti mayat hidup. Beruntung ia dirawat oleh sahabatnya Fujita. Nah, sementara ini adalah wali kota Shinjo 10 tahun terakhir yang bernama Sunohara. Ia berencana membangun tempat hiburan seperti surga dunia yang diberi nama Mahoroba. Seorang jurnalis kemudian mengomentari rencananya berdasarkan 10 tahun kinerjanya. 15% orang yang menentang pembangunan Mahoroba ini hilang secara misterius dan penggusuran yang sepertinya ditutup-tutupi oleh media. Wow. Perdebatan sengit pun bikin wali kota jadi panas kepala. Nah, malamnya, sang jurnalis secara rahasia mengambil keterangan serangan pembunuh bayaran 12 tahun lalu dari seorang mantan Yakuza, yaitu si Kaneko Muluk Sobek. Katanya setelah serangan itu, Sunohara akhirnya menjadi wali kota dan kota Shinjo 12 tahun dibangun dengan hasil kejahatan kelompok Kimengumi. Dan tiba-tiba, pria bertopeng mengerikan ini pun muncul. Si jurnalis yang coba melarikan diri, tapi kepalanya tuh bos
Sementara si mulut sobek yang kaget setengah hidup diseret, disuruh pegang palu, pistol kemudian dimasukkan ke anunya dan ayo selesaikan sendiri. Nah, sementara Sakata yang sedang sakit tak berdaya dijenguk oleh setan yang dulunya ikut menghabisi istri dan anaknya. Bahkan baru saja ia menghabisi si jurnalis dan si mulut sobek. Kini ia datang bukannya untuk menghibur, malah mengejek sambil menyuntikkan cairan mematikan ke dalam infus Sakata. Dan setelah itu tiba-tiba saking dendamnya, Sakata yang lumpuh pun berusaha untuk menggerakkan seluruh tubuhnya untuk menghabisi cucu kakek Sugi ini. Tapi dua pengawal Sakata malah datang dan oh my god, Dr. Sugiono pun tak luput. Tapi tiba-tiba setelah itu Fujita yang datang pun dibuat kaget dengan Sakata yang sedang terengah-engah, tapi nggak lupa makan kue pia. Semakin dikunyah, semakin jelas adrenalinnya makin terpacu untuk menuntut balas atas istri dan anaknya. Nah, Fujita yang disuruh menghabisi Sakata akhirnya mengantarkan jenazah Sakata sebagai bukti kesetiaannya. Setelah dipastikan, jasadnya kemudian dimasukkan ke dalam pabrik pengolahan sampah. Tanpa sadar, Sakata tanpa kata malah Fujita yang akan keluar malah terhambat bertepatan dengan aksi tak terpuji Sakata yang terpantau CCTV dan tiba-tiba sementara Sakata sudah seperti kesurupan, semua penghalang dilabraknya secara brutal membabi buta entah apa yang ia makan, jadi bingung juga dengan staminanya yang sama sekali tak berkurang. Sementara penjaga parkir yang udah bosan hidup ini secara sengaja memeriksa Fujita di dalam mobil dan back to Sakata yang tanpa kata udah menghabisi musuh satu pabrik hingga akhirnya ia bertatap muka langsung dengan Ikkaku Dajjal yang langsung menekan tombol. Tapi kebahagiaannya tak berlangsung lama. Sakata sepertinya kebal api sementara Ikkaku yang telah bersiap untuk menembak malah. Nah, Fujita yang terluka parah akhirnya meminta maaf atas kesalahannya dulu. Ia telah memberitahu tempat tinggal Sakata hingga anak dan istrinya menjadi bangkai. Mendengar hal itu, Sakata hanya diam dan tiba-tiba diketahui ternyata Ryo anak dari Sakata masih hidup dan telah tumbuh dewasa. Rupanya ia dipelihara oleh salah satu bedebah ini. Dan jangan lupa ia adalah ahli dalam memanah bosku. Celakanya, tanpa diduga, dengan hanya bermodalkan tongkat, Sakata menerobos masuk ke perusahaan keamanan Shinjo. Satu persatu penjaga di sana dibikin seperti dodol. Hingga memasuki sebuah ruangan di mana foto-foto Ryo terpampang. Nah, si bedebah yang datang mengira ini adalah perampokan biasa. Ternyata, baku hajar baku hantam hampir saja menewaskan bedebah ini. Namun tiba-tiba Ryo pun muncul dengan panah andalannya dan tanpa ia sadari, yang dipanahnya adalah ayah kandungnya. Sementara Ryo tanpa sadar si buruk rupa telah berada di belakangnya. Ia disandra dan dibawa ke Mahoroba. Jika Sakata ingin putrinya selamat, maka ia harus segera ke Mahoroba, kata Sunohara. Nah, tanpa banyak kata, Sakata yang ditemani Takigawa langsung menuju ke tempat tinggalnya yang dulu untuk mengambil parang legendnya. Setelah itu, tanpa rasa takut, ia langsung menuju ke Mahoroba yang telah ditunggu oleh kawanan bandit bersenjata lengkap. Dan saat pintu terbuka, setelah ratusan bandit dibikin tewas, Sakata akhirnya kembali berhadapan dengan bedebah yang telah membesarkan anaknya. Dan dengan penuh amarah, jual beli pukulan dan tendangan pun terjadi. Sakata seperti telah kerasukan Iblis. Pisau dianggap mainan dan ditusukkan ke mata si bedebah yang kemudian berusaha lari. Tapi
Setelah itu Sakata membabat habis beberapa pengawal dan akhirnya bertemu dengan Ryo. Sakata berusaha meyakinkannya bahwa ia adalah ayahnya. Namun Ryo ragu-ragu dan tiba-tiba Ryo dan Sakata yang tak berdaya dibawa ke hadapan Sunohara, sang master kejahatan Shinjo. Dan saat Sunohara akan menebas leher Ryo, tiba-tiba Takigawa pun muncul dan menghamburkan seluruh peluru ke arah musuh. Sakata kemudian harus kembali berjibaku secara brutal dengan pria bernama Jin ini. Dari cara ia melabrak Sakata, tak salah memang ia dipanggil Jin. Sakata hampir tak punya kesempatan untuk membalas. Namun sekali Sakata membalas, saudara kembar Sunohara ini langsung terkapiar. Saatnya Sakata harus berhadapan dengan aktor dari tewasnya sang istri. Sunohara kemudian bilang kalau menurut cerita ada iblis di kota Shinjo yang akan merasuki seseorang setiap 50 tahun sekali dan akan melakukan pembantaian massal. Jadi dia sebagai wali kota harus melindungi Shinjo dari iblis. Pertarungan pun dimulai, namun sepertinya Sakata telah kehabisan tenaga. Oleng punggungnya dihujam ke tanah. Bahkan hanya dengan 3 gerakan, katana Sunohara membuat lengan Sakata pindah jalur. Tapi bukannya menyerah, Sakata malah makin beringas. Berulang kali ia tertusuk, namun sepertinya ia kebal dengan kematian. Saat itulah Sunohara yakin ia telah berhadapan dengan iblis yang menjadi urban legend di Shinjo. Bahkan, tebasan katana Sunohara ditangkis dan patah. Anehnya, Sakata yang tertusuk bukannya nangis, ia malah tertawa cengengesan dan tiba-tiba Ryo sang putri pun datang dan berusaha mendekati ayahnya. Tapi tiba-tiba si kampret mata satu ini rupanya sudah terlanjur sayang sama Ryo sampai ke ubun-ubun. Dan tanpa ia sadari, tiba-tiba para medis dan kepolisian Shinjo pun berdatangan melakukan evakuasi. Nah, 1 tahun kemudian, tampak wali kota Shinjo sedang diwawancarai mengenai peristiwa mengerikan yang dialaminya. Namun sebenarnya ia bukanlah Sunohara sang wali kota, melainkan saudara kembarnya Jin yang selamat. Nah, keesokannya, ia mulai melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh Sunohara di sebuah kuil. Dan tanpa ia sadari, ternyata terima kasih banyak untuk lo semua yang udah tonton sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.